Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman matematika radiologi? Mudah-mudahan hari ini teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sesuai dengan janji saya bahwa ada dua soal yang belum saya jelaskan pada hari Jumat yang lalu, sehingga hari ini saya buat video untuk menjelaskan jawaban atau penyelesaian dari dua soal yang sebelumnya belum sempat terbahas. Oke, baik, kita langsung saja. Di hari Jumat kita mempelajari mengenai review soal ya. Kita membahas beberapa soal yang memang selama ini dijadikan sebagai soal kuis dan tugas. Dan kebetulan hari Jumat kemarin kita sudah membahas semua kuis-kuisnya, dan sisa dua lagi yaitu soal tugas yang memang belum sempat saya jelaskan. Oke, sebentar. Soalnya itu adalah, nah ini ya. Nah, jadi ini adalah tugas pertemuan keempat yang memang di-PR-kan ya, di-PR-kan, dibawa ke rumah. Penyelesaiannya pun 1 minggu kalau tidak salah. Jadi soalnya simpel saja sebetulnya, gitu ya. Jadi tugasnya itu adalah yang hanya satu soal ya memang ya. Pemberian faktor eksposi pada setiap pengambilan foto akan sangat dipengaruhi oleh ketebalan suatu objek. Jika faktor eksposi tidak sesuai, maka akan berdampak pada hasil radiograf yang tidak optimal. Jika terlalu tinggi, akan menyebabkan hasil radiograf terlalu gelap atau hitam. Namun jika terlalu rendah, akan menyebabkan hasil radiograf terlalu terang atau putih. Nah, berangkat dari hal tersebut, seorang dosen melakukan penelitian yang tujuannya untuk memperoleh nilai eksposi yang tepat dengan berbagai ketebalan objek. Hal yang diamati adalah besaran KV, MA, dan S yang digunakan terhadap ketebalan objek. Hasil yang diperoleh adalah sesuai dengan grafik berikut. Jadi di sini terdapat 3 buah grafik, gitu ya. Yang pertama adalah hubungan antara KV ini yang biru nih, KV dengan faktor eksposinya KV terhadap tebal torak. Kemudian yang orange ini adalah besar MAS terhadap tebal torak. Juga yang ketiga adalah MS-nya, waktunya atau second-nya terhadap tebal toraks. Oke, nah sekarang jika diasumsikan, aduh maaf. Jika diasumsikan bahwa grafik-grafik tersebut merupakan grafik linear, maka tentukan persamaan garis dari ketiganya. Jika diketahui bahwa kemiringan garis untuk hubungan KV dan tebal toraks adalah sekitar 45 derajat, kemiringan garis untuk MAS terhadap ketebalan adalah 45 derajat, dan kemiringan garis untuk hubungan MS dan ketebalan adalah 60 derajat. Jadi teman-teman di sini adalah yang diminta adalah buatlah persamaan garis jika diasumsikan garis-garis ini merupakan garis linear. Di sini sudah diketahui bahwa kemiringan untuk KV itu adalah yang biru, itu kemiringannya sekitar 45 derajat katanya. Kemudian hubungan yang MAS juga ini yang orange, itu juga sekitar 45 derajat. Dan yang MS-nya ini kemiringannya adalah 60 derajat. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di sini bahwa garis-garis tersebut melewati titik-titik koordinat. Jadi untuk yang biru, yang KV, itu tadi kemiringannya 45 derajat, dia melewati titik 20,50. Kemudian yang MAS ini kemiringannya 45, dia melewati titik 22,10. Kemudian untuk yang MS itu kemiringannya 60, dan ini mohon maaf titiknya mungkin agak pindah sedikit ya, tapi padahal maksudnya adalah di sini itu 8,20. Nah, dari keterangan-keterangan yang diketahui tersebut kita bisa menentukan persamaan garis linearnya gitu ya. Yaitu dengan cara bagaimana? Nah, ini dia. Jadi untuk yang pertama nih, kita lihat dulu yang pertama, grafik KV terhadap tebal toraks, di mana sudutnya ini adalah, sudut yang dibentuk adalah 45 derajat, yang melalui titik X, Y ini itu 20,50 gitu ya. Nah, teman-teman mungkin ingat bahwa gradien kemiringan itu bisa dicari melalui M, gitu ya, dinyatakan dengan M dan bisa dicari melalui tangan, nilai tangan dari sudut yang dibentuk.
Nah, karena di sini sudut yang dibentuknya adalah 45 derajat, maka M-nya ini adalah tangan 45. Teman-teman kalau nggak hafal berapa tangan 45, itu bisa minta bantuan si kalkulator, gitu ya. Nah, ternyata setelah dihitung-hitung, ternyata tangan 45 itu adalah sama dengan 1. Sehingga nanti kita bisa masukkan untuk mencari nilai persamaan garisnya itu adalah ke persamaan ini. Jadi Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, X1 dan Y1 ini merupakan titik-titik yang dilewati oleh garis tersebut. Jadi kalau di sini diketahui bahwa titik yang dilewatinya adalah 20,50, ini adalah sebagai X1-nya, ini adalah sebagai Y1-nya, maka tinggal masukkan saja ke sini. Dan M-nya ini sudah diketahui. Jadi kalau begitu, Y min, Y1-nya tadi ganti dengan 50, oke, taruh sini, sama dengan M-nya 1 gitu ya, X min X1-nya adalah 20. Oke, sehingga kalau sudah begini itu tinggal selesaikan saja, pindah ruaskan, maka dia hasilnya akan seperti ini. Y sama dengan X plus 30. Itu adalah persamaan garis linear yang terbentuk dari grafik hubungan antara kivi terhadap tebal toraks. Gitu ya. Mudah sekali kan? Oke, kemudian untuk yang kedua, ini kita cari hubungan MAS dengan tebal toraks. Oke, MAS yang orange ya. Ini juga katanya sudut yang dibentuknya adalah 45 derajat, kemudian dia melalui titik koordinat 22,10. Ini juga sama persis penyelesaiannya. Jadi karena di sini terdapat sudut, kita cari dulu gradien kemiringannya melalui cara yang tadi ya, menggunakan tangan. Gitu. Jadi M sama dengan tangan 45, tangan 45 ini persis sama, berarti sama dengan adalah 1. Kemudian nanti kita juga langsung masukkan ke persamaan ini, gitu ya. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini X1-nya, ini Y1-nya. Sehingga tinggal masukkan Y min 10, gitu ya. Si Y1-nya adalah 10, dikali M-nya 1, X min 22. Dua-duanya ini adalah X1-nya. Oke, sehingga nanti selesaikan juga bahwa pindah ruas. Oke, sehingga hasilnya adalah persamaan garis linear kedua itu antara hubungan MAS dengan tebal torak itu adalah X min 12. Y sama dengan X min 12. Oke, it's so easy gitu ya. Oke, untuk yang ketiga, terakhir, itu adalah hubungan antara MS dengan tebal toraks. Nah, ini sudutnya adalah 60 derajat dengan melewati titik 8,20. Ini sama persis gitu ya. Nah, berarti M yang kita gunakan di sini adalah 60 derajat, tangan 60 derajat itu adalah akar 3 gitu ya. Oke, sehingga nanti pada saat kita masukkan ke persamaan, Y min Y1-nya adalah si 20 ini, kemudian M-nya akar 3 ya, akar 3 dikali X min X1-nya 8. Gitu ya. Pokoknya ikutin aja si persamaan ini nih, rumus ini gitu ya. Sehingga nanti kita temukan ini si akar 3 dikali X, akar 3 kali min 8 gitu ya. Kemudian si 20 minus 20 yang di sininya itu nanti pindah ruas. Nah, sehingga ini adalah persamaan akhirnya. Y sama dengan X akar 3 min 8 akar 3 plus 20. Itu adalah persamaan garis linear yang terbentuk pada saat ceritanya seorang dosen ingin melihat faktor eksposi yang tepat untuk menghasilkan radiograf yang bagus. Oke, itu ya. Nah, sekarang masuk ke tugas pertemuan ke-6. Ini adalah tugas minggu lalu ya, yang mungkin masih hangat dan ini sudah kalian kerjakan. Tapi kita lihat apakah memang apa yang sudah kalian kerjakan ini sudah betul atau salah ya. Oke, di sini ada dua soal. Yang pertama adalah suatu zat radioaktif tertentu diketahui luruh dengan laju yang proporsional terhadap jumlah yang ada. Jika awalnya terdapat 100 mg zat dan setelah 2 tahun teramati bahwa 5% dari massa awalnya telah luruh, maka carilah A. Ekspresi matematis untuk massa pada tiap waktu T dan B. Waktu yang diperlukan sehingga 10% dari massa awal akan luruh. Massa di sini adalah jumlahnya ya, jumlahnya. Karena di sini miligram berarti kan dia menunjukkan satuannya itu adalah massa ya, satuan dari massa. Oke, kemudian yang kedua adalah
Bakteri berkembang di dalam suatu larutan zat makanan dengan laju yang proporsional terhadap jumlah yang ada. Awalnya terdapat 250 untai bakteri dalam larutan tersebut yang kemudian berkembang menjadi 800 untai dalam 7 jam. Maka carilah ekspresi matematis untuk perkiraan jumlah untai dalam kultura tersebut pada setiap waktu T dan waktu yang diperlukan oleh bakteri untuk berkembang menjadi 1.600 untai. Oke, teman-teman di sini ada perbedaan yang mencolok adalah yang atas ini adalah peluruhan gitu ya. Jadi semakin lama maka si jumlah zatnya ini akan berkurang. Tapi beda halnya dengan yang kedua. Ini semakin lama dia jumlahnya akan semakin bertambah. Tapi di sini yang pasti ada perubahan jumlah akibat perubahan waktu gitu ya. Berarti di sini ada turunan DNDT gitu ya. DNDT jumlah zat atau jumlah si bakterinya N-nya terhadap perubahan waktu. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama ini yang tadi ya, jadi peluruhan zat radioaktif ini meluruh, kemudian awalnya itu terdapat 100 miligram zat gitu ya. Kemudian setelah 2 tahun teramati bahwa 5% dari masa awalnya telah luruh. Oke, berarti ini diketahuinya adalah N0-nya adalah 100 ya, 100 miligram. Kemudian pada saat T-nya 2 tahun, si zat tersebut meluruh 5% dari masa awalnya telah luruh gitu. Jadi kan sekarang berarti sisanya setelah 2 tahun itu sisa akhirnya itu tinggal 95% ya. 95% dari jumlah awal yaitu tinggal 95 miligram. Gitu ya. Oke, dari data-data ini akan menjadi modal kita untuk menyelesaikan persamaan-persamaan. Oke, tapi yang pertama kita harus mencari dulu ekspresi matematisnya bagaimana gitu ya untuk setiap waktu. Jadi mau berapa tahun pun kita bisa menghitungnya gitu asal sudah ada formulasi matematisnya. Oke, jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan waktu itu bahwa solusi persamaan dari DNDT itu gitu ya, ini adalah N sama dengan N0 pangkat KT. Jadi N-nya adalah N akhir, N0-nya adalah N awal gitu ya, jumlah awal, E-nya adalah faktor eksposi, K-nya adalah konstanta peluruhan gitu ya, atau laju proporsional peluruhannya, dan T-nya ini adalah waktu. T-nya waktu. Oke, jadi pada saat T-nya ini berubah, maka si N depan pun akan berubah gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal masukkan nih apa yang sudah diketahui. N0-nya 100 masukkan sini, kemudian N akhirnya ini ya, kita sebut NT karena dia ada keterangan waktunya 2 tahun, 95. Jadi kita masukkan 95 sama dengan 100 pangkat 2K karena T di sini adalah 2 tahun ya. Jadi untuk 95 ini adalah untuk T-nya 2 tahun. Jadi kita masukkan ke sini. Oke, setelah itu si 100-nya ini bisa pindah ruas ya ke bawah jadi 95/100 ini sama dengan E pangkat 2K. Kemudian kita ingin menghilangkan tanda eksposinya ini, tanda eksposinya berarti akan muncul tanda ln di sini. Jadi ln 95/100 itu sama dengan 2K. Nah, tanda E-nya ini sudah hilang gitu ya karena di sini sudah muncul tanda ln. Oke, kalau begitu akhirnya kita bisa menentukan nih si K itu adalah 2-nya pindah ke sini kan. Jadi 1/2 kan di sininya. Jadi 1/2 ln 95/100. Ln 95/100 ini juga bisa minta bantuan si kalkulator gitu ya. Sehingga nantinya setengah dikali, nah ini hasil nilai ln-nya min 0,05129, maka K-nya itu adalah minus 0,0256. Ya, ini K-nya, ini adalah konstanta peluruhan. Tanda minus di sini itu menunjukkan semakin lama dia semakin berkurang, berarti minus gitu ya. Semakin lama semakin berkurang gitu ya. Oke, sehingga nanti kalau K-nya sudah diketahui, maka kita bisa menentukan persamaan matematisnya, yaitu N, ini yang akan berubah nantinya ya, sesuai dengan T-nya berubah, tapi ini kan awalnya tidak berubah, awalnya tetap 100, di mana-mana juga kalau dia diketahuinya 100 mg, ya 100 mg. Jadi 100 E pangkat min 0,0256 T. Ini adalah persamaan matematisnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ya T di sini dan N di sini tidak bisa diganti dalam bentuk angka terlebih dahulu karena ini persamaan matematis yang bisa digunakan dalam waktu berapapun. Intinya sih kalau T ini berubah, N pun akan berubah gitu ya. Tapi
Tapi yang lain-lainnya itu tidak akan berubah. Jumlah awalnya sama, konstanta peluruhannya itu tidak berubah. Karena ini zatnya adalah zatnya yang sama, jadi konstanta peluruhannya itu pasti akan sama. Oke, nah kemudian pertanyaan yang kedua adalah berapa sih waktu yang diperlukan sehingga 10% dari masa awal akan luruh? 10%-nya nih, berarti T-nya ini berapa gitu ya, untuk sampai akhirnya jumlahnya itu adalah hanya 90% dari jumlah awal. Gitu ya. Jadi NT-nya adalah 90% dari N0, N0-nya 100, berarti kan tinggal 90 mg nih. Kira-kira berapa lama gitu kan? Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menggunakan persamaan yang tadi kita peroleh bersama matematisnya. Jadi, N akhirnya, kita masukkan nih ya, N akhirnya kan sisanya 90, sama dengan 100 E pangkat min 0,0256 T. T di sini yang mau kita cari. Jadi, T-nya berapa sih pada saat dia sisanya 90 gitu ya. Sama ini juga 100-nya bisa pindah ke bawah, jadi 90/100 sama dengan E pangkat min 0,0256 T. Kemudian supaya E-nya hilang, di sini juga harus muncul len. Nah, sehingga seperti ini. Kemudian karena ini sisa T nih, ini minus 0,0256-nya nanti bisa pindah ke ruas sebelah kanan. Nah, seperti ini nantinya ya. Jadi T itu sama dengan len 90/100 dibagi minus 0,0256. Gitu ya. Nanti si len 90/100-nya melalui kalkulator bisa dihitung yaitu 0,1053 dibagi minus 0,0256 itu kurang lebih 4 tahun gitu ya. Begitu teman-teman ya. Jadi ini kurang lebih 4 tahun, maka dia sisanya akan tinggal 90 mg. Itu untuk soal yang pertama di tugas ke-6 ya. Apakah jawaban kalian kemarin sudah betul? Oke, kalau yang sudah betul itu sudah bagus. Oke, yang kedua adalah ini mengenai bakteri berkembang. Artinya di sini semakin lama dia akan bertambah banyak, ya. Jadi di sini diketahuinya adalah bakteri berkembang itu awalnya terdapat 200 untai bakteri. Ini berarti N0-nya ya. Kemudian berkembang menjadi 800 untai dalam 7 jam. Oke, berarti di sini diketahuinya adalah N0-nya awalnya 250 untai, kemudian pada saat T-nya sudah menunjukkan 7 jam, maka itu jumlahnya menjadi 800 gitu ya. Oke, sama persis pertanyaannya, tentukan persamaan ekspresi matematisnya, kemudian waktu yang diperlukan oleh bakteri untuk 2 kali lipat, bukan 2 kali lipatnya ya, 2 kali lipat dari setelah 7 jam gitu ya. Oke, apakah jadi 14 jam gitu kan, kita lihat. Oke, jadi ini persamaan awalnya ya, solusi persamaannya kita coba masukkan bahwa N akhirnya nih dari data-data yang ada, N-nya itu adalah 800, N awalnya 250, E pangkat 7K. Ya, di sini si K-nya belum diketahui tapi T-nya sudah diketahui yaitu 7 jam. 7 berarti. Oke, ini sama seperti biasa, ini 250-nya pindah ke bawah, ya. Sama dengan 800 per 250 sama dengan E pangkat 7K. Kemudian supaya E-nya hilang, ini nanti di sini muncul tanda len, gitu kan. Sehingga kita bisa mencari nilai K dengan 1/7 len 800 per 250. Oke, itu dengan bantuan kalkulator kita bisa menemukan bahwa K-nya adalah 0,1661. Nah, di sini dapat terlihat nih, apa sih bedanya pada saat dia peluruhan atau dia pertumbuhan atau perkembangan. Lihat di sini, K-nya ini nilainya positif. Berarti kalau nilai positif berarti semakin lama adalah semakin nambah. Beda dengan halnya dengan peluruhan yang tadi. Itu nilai K-nya negatif. Artinya semakin lama dia akan semakin berkurang gitu ya. Cirinya itu di nilai konstanta peluruhannya atau konstanta lajunya gitu ya. Oke, sehingga kalau gitu K-nya sudah diketahui, kita tinggal masukkan ke persamaan awal, itu N sama dengan N awalnya 250, E pangkat 0,1661T. Oke, ini adalah jawaban yang A. Ini adalah ekspresi matematisnya yang bisa digunakan kapan saja sesuai dengan waktunya berapa, maka nanti N-nya bisa ketahuan. Oke, sekarang yang B, waktu yang diperlukan oleh bakteri untuk berkembang menjadi 1.600 untai. Berarti si N akhirnya ini adalah 1.600 untai ya, N akhirnya. Maka yang ditanyanya itu adalah T-nya. Oke, ini tinggal masukkan ke persamaan matematis yang tadi, jadi N akhirnya 1.600 sama dengan 250 E pangkat 0,1661 T.
Oke, seperti biasa si 250-nya pindah ke bawah. Oke, jadi seperti ini. Kemudian supaya E-nya ini hilang, maka akan muncul tanda len di sini, gitu ya. Sehingga untuk mencari T, ini tinggal hasil len yang sebelah kiri ini dibagi dengan 0,1661. Nah, seperti ini. Jadi dengan bantuan kalkulator didapat len 1600 per 250 itu 1,856. Kemudian dibagi 0,1661 sehingga kita tahu bahwa T untuk menghasilkan nilai jumlah bakterinya 1600 unta itu ternyata tidak 14 jam teman-teman. Kan katanya untuk jadi 7 jam itu untuk jadi 800 itu 7 jam. Berarti kalau 2 kali lipatnya 1600 itu pasti 14 jam, enggak gitu ya. Tapi ternyata kita peroleh bahwa untuk menghasilkan jumlah untai bakteri itu 1.600, maka kita hanya membutuhkan kurang lebih 11,175 tahun. Begitu teman-teman penjelasan tugas untuk 2 soal yang terakhir yang belum sempat kita bahas di hari Jumat. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya dan memahaminya. Sampai ketemu di UTS. Silahkan selamat belajar dan saya doakan kalian sukses semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.